Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Perguruan Tinggi Widya Suara Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kurikulum dan pola pengembangan ilmu pengetahuan pada masa klasik zaman keemasan, yang mana merupakan salah satu pokok pembahasan dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Rosi Satria Adi, MA, yang mana merupakan salah satu pokok pembahasan dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Rosi Satria Adi, MA. Kurikulum Pendidikan Islam. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurs, yang artinya pelari, dan skur, yang berarti jarak ditempuh oleh pelari. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga, yang berarti elite race course, suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga. Berdasarkan konteksnya, dengan dunia pendidikan memberikan pengertian sebagai circle of instruction, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Sementara pendapat bertanding untuk menguasai pelajaran guna mencapai garis penamat berupa diploma, ijazah, atau gelar kesarjanaan. Kurikulum Pendidikan Islam sebelum berdirinya madrasah. Kurikulum pendidikan rendah. Mata pelajaran yang terdapat pada fase pendidikan rendah ialah Al-Quran, agama, membaca, menulis, dan syair. Beberapa hal kadang-kadang ditampa pula dengan mata pelajaran an-nahwu, cerita-cerita, dan belajar berenang. Ada pula di antaranya kurikulum yang berisi mata pelajaran yang terbatas pada menghafal Al-Quran dan mengajarkan beberapa dasar pokok agama. Al-Mudafadhal bin Yazid menceritakan bahwa pada suatu hari ia melihat seorang anak laki-laki dari seorang perempuan Badui. Oleh karena ibunya tertarik kepada anak itu, lalu ia bertanya kepada ibunya tentang anak tersebut. Hal ini terjadi oleh sebab mata pelajaran mempunyai hubungan dengan kesukaan anak-anak, seperti menggambar, pekerjaan-pekerjaan tangan, menyanyi, musik, permainan-permainan, cerita-cerita, mempelajari alam sekitar, bahasa, mempelajari angka-angka dalam bentuk sederhana yang sesuai dengan kemampuan anak-anak sebelum diketahui orang pada waktu itu. Kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan tingkat ini dibagi kepada 2 jurusan. Jurusannya yaitu ilmu-ilmu agama dan jurusan ilmu-ilmu pengetahuan. Namun, perhatikan pada agama itu tidaklah terbatas pada ilmu agama ansik, tetapi dilengkapi juga dengan ilmu-ilmu bahasa, ilmu sejarah, hadis, dan tafsir. Menurut Muhammad Yunus, kurikulum jurusan ini adalah tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan husnul fikih, nahwu saraf, balaghah, bahasa, dan sastranya. Sedangkan Al-Farabi memasukkan studi keagamaan di bawah
metafisika, dan ilmu kemasyarakatan. Kurikulum kedua yaitu kurikulum ilmu pengetahuan. Menurut Mahmud Yunus, kurikulum ini, pendidikan jenis ini adalah matematik, ilmu alam dan dunia, musik, ilmu-ilmu pasti, ilmu-ilmu ukur, ilmu-ilmu falak, ketuhanan, ilmu-ilmu hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan, dan kedokteran. Madrasah pada masa klasik. Pendidikan Islam secara kelembagaan tampak dalam berbagai bentuk yang bervariasi. Secara umum, pada abad keempat, Hijrah dikenal beberapa sistem pendidikan madrasah al-tabiyah Islam. Hasan Muhammad Hasan dan Nadiyah Muhammad Jamaluddin juga menyebut 5 sistem. Masing-masing sistem pendidikan bercorak teknologi, sistem pendidikan bercorak syariah, sistem pendidikan bercorak tasawuf, sistem pendidikan bercorak filsafat, dan sistem pendidikan bercorak fikih dan hadis. Simpulannya, kurikulum menurut dunia olahraga yaitu suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, sedangkan kurikulum menurut dunia pendidikan atau guru untuk membimbing peserta didik melalui akumulasi sejumlah pengetahuan. Tingkat kurikulum dapat dikategorikan kepada 2 fase, yaitu kurikulum tingkat rendah dan kurikulum tingkat tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.